Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anugerah dan Tanggung Jawab, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pemilu dan pemilihan presiden 2024 masih 2 tahun lagi, namun gema dan keributan tentang sosok-sosok yang akan dikedepankan menjadi presiden sudah mulai bermunculan. Jokowi sudah tidak dapat mengikuti pemilihan presiden, maka perlu ditemukan sosok pengganti yang katanya harus sekaliber Jokowi, bisa meneruskan apa yang sudah diupayakan oleh Jokowi. Jadi diharapkan agar warga negara Indonesia tidak salah pilih orang dan tidak asal pilih. Sosok seperti apakah yang sebenarnya dicari oleh bangsa ini untuk pengganti Presiden Jokowi mendatang? Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di awal renungan kita hari ini, kita bisa mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan hari ini. Sosok yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di lingkup dan kalangan apapun adalah sosok yang bertanggung jawab, yang bisa memberikan bukti tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam teologi tentang rahmat atau anugerah ditegaskan bahwa anugerah yang diberikan mengandung tugas untuk dibagikan dan untuk diteruskan. Bahasa kerennya, anugerah mengandung tugas. Tugas untuk apa? Tugas untuk tidak memiliki atau menikmati anugerah itu bagi diri sendiri. Setiap orang yang dianugerahi berkat harus pula menjadi berkat untuk sesamanya. Tugas menjadi berkat bukan saja bentuk kewajiban, tetapi juga perintah yang harus dibuktikan dan diejawantahkan. Sebenarnya tidaklah sulit untuk memahami firman Tuhan yang saya kutipkan pada hari ini. Ketika seseorang mendapat kepercayaan, sudahlah cukup baginya kalau dia menunaikan tugas untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Orang yang tidak bisa dipercaya karena tidak taat pada maksud dari kepercayaan itu diberikan, maka orang itu akan dipecat dan bahkan harus menerima hukuman setimpal dengan kesalahan yang dibuatnya. Bendahara yang tidak jujur dipecat oleh tuannya. Lukas bab 16 ayat 1-9. Dikatakan oleh tuannya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Itulah nasibnya
karena tidak bisa dipercaya. Saudara-saudari terkasih, sosok Presiden Jokowi memulai karirnya dari bawah. Ia menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode dan sedang menjabat sampai hari ini. Tentu kita juga mengenal Kardinal Ignatius Uskup Suharyo. Menarik untuk disimak perjalanan panggilan beliau menjadi imam, uskup agung, dan kini menjadi kardinal. Anak ketujuh dari 10 bersaudara ini memiliki kakak yang menjadi imam, Okso, dan 2 saudarinya menjadi suster FMM dan PMY. Ignatius yang ditahbiskan 26 Januari 1976 itu dipercaya oleh Kardinal Uskup Justinus Darmojuwono belajar di Roma, lalu menjadi dosen. 21 April 1997 ditunjuk oleh Santo Paus Yohanes Paulus II menjadi Uskup Agung Semarang dan ditahbiskan pada 22 Agustus 1997. Kemudian menjadi Uskup Agung Jakarta pada 28 Juni 2010. Akhirnya oleh Paus Fransiskus beliau diumumkan sebagai kardinal pada 1 September 2019. Ignatius yang lahir 9 Juli 1950 itu memilih moto hidupnya Servens Dominum cum omni humilitate. Artinya, aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Inilah ungkapan isi hatinya. Saya ingin menjadi imam yang baik itu saja. Bahwa sekarang saya diberi tugas menjadi uskup saya tidak tahu. Saya tidak ambisi sama sekali untuk itu. Saya hanya berpegang pada keyakinan saya. Kalau diberi tugas apapun itu, saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Ignatius yang sejak kecil ketika ditanya apa cita-citanya, dijawab ingin menjadi polisi. Namun akhirnya ia memilih menjadi imam karena pertanyaan seorang Romo setelah bisa suci. Apakah putra altar Ignatius mau menjadi imam? Dan spontan dijawabnya, ya. Saudara-saudari terkasih, menarik apa yang dikatakan oleh Kardinal Ignatius Uskup Suharyo ini. Saya hanya berpegang pada keyakinan saya. Kalau diberi tugas apapun itu, saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Maka sesungguhnya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini terbukti pada beliau. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sosok Ignatius sebagai orang nomor satunya umat Katolik Indonesia ini sungguh membanggakan. Beliau memberi teladan kesetiaan, akan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai orang beriman juga diberi kepercayaan. Kalau seseorang di lingkungan gereja diberi tugas sebagai apapun, ia harus berusaha mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan biasanya setelah itu tugas baru
akan dipercayakan kepadanya juga. Tugas seorang Kristen telah dicontohkan oleh kardinal, melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah contoh dari Tuhan sendiri. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apakah aku sebagai orang Katolik sudah menjalankan kewajibanku dengan sungguh-sungguh? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus memilih orang-orang yang dapat dipercayainya untuk menjadi hamba-Nya. Bantulah kami menjadi orang Kristen yang baik dan setia melaksanakan firman-Nya, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.